Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oke, berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran akuntansi. Ini akuntansi keuangan lembaga ya. Jadi eh, seperti yang sudah diberitahukan kemarin bahwa Ibu akan mengampu dua kelas, yaitu kelas akuntansi AKL 1 dan juga 12 AKL 2. Nah, pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai bagaimana pencatatan akuntansi aset terkait dengan kas dan setara kas pada satuan kerja. Nah, pada pertemuan hari ini diharapkan kalian akan mampu menguasai ataupun menganalisis terkait dengan akuntansi persediaan pada satuan kerja. Baik nanti itu bagaimana kalian mengidentifikasi apa saja yang termasuk persediaan, sampai kalian nanti mampu untuk menerapkan pencatatan terkait dengan persediaan satuan kerja. Nah, jadi pada video kali ini Ibu akan membuat istilahnya membuat video tutorial terkait dengan bagaimana kalian nanti mencatat ataupun menjurnal terkait dengan persediaan itu sendiri. Nah, Ibu sebelumnya akan jelaskan terlebih dahulu ya sedikit teori tentang persediaan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar di sini. Nah, persediaan sendiri itu dapat diartikan sebagai aset lancar baik dalam bentuk barang maupun perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nah, persediaan ini diatur dalam PSAP nomor 5. Nah, PSAP sendiri itu pernyataan standar akuntansi pemerintah. Nah, kalau kalian ada waktu luang, nah kalian bisa buka, kalian bisa baca-baca apa saja yang diatur di dalam PSAP. Nah, nanti juga ada PSAP tentang aset tetap atau aktiva tetap itu diatur pada nomor 7. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk terkait dengan persediaan bahan yang habis pakai, ini masuk ke dalam klasifikasi persediaan ya. Jadi, dalam akuntansi pemerintah, dalam rekening akuntansi pemerintah itu dibagi menjadi 3 bagian ini. Pertama, persediaan habis pakai. Persediaan habis pakai, kemudian ada persediaan bahan material, kemudian persediaan barang lain. Nah, contoh-contohnya seperti ini, kalian bisa lihat di buku dan modul yang telah Ibu kirim. Oke, baik. Terus kemudian langsung saja. Nah, pada pencatatan persediaannya. Nah, di sini pencatatan persediaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dengan metode perpetual dan yang kedua dengan metode periodik. Nah, untuk yang maaf, nah ini slide-nya yang di sebelah sini ya. Jadi perbedaan pencatatannya metode perpetual dan periodik itu seperti apa sih Bu? Nah, seperti itu kan, kalian pasti pertanyaannya seperti itu. Ya, untuk metode perpetual sendiri sebenarnya hampir sama ketika kalian belajar tentang akuntansi keuangan. Nah, hanya saja yang membedakan seperti apa. Nah, Ibu akan langsung masuk saja ke contohnya. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan Excel ya. Sebentar. Nah, ini terkait dengan soal akuntansi persediaan satuan kerja. Nah, di sini ada beberapa transaksi, ada tanggal 2, 10, 11, dan 30. Nah, kemudian kira-kira pencatatannya seperti apa? Nah, pertama kita lihat dulu di sini permintaannya apa? Permintaannya adalah silahkan buat jurnal atas transaksi dengan metode perpetual dan periodik. Nah, jadi di sini ada 4 transaksi. Pertama, bisa kalian lihat terlebih dahulu. Di sini tanggal 2 April 2018. 2 April 2018 ya. Nah, seperti ini. Kemudian transaksinya adalah satuan kerja. Nah, misalkan saja ini satuan kerja ABC gitu ya. Satuan kerja membeli alat tulis kantor senilai 3 juta dengan menggunakan uang UP. Uang UP itu adalah uang persediaan. Nah, di sini untuk metode perpetual yang kalian butuhkan adalah pertama yaitu kalian harus membuat jurnal finansial baik di perpetual maupun periodik. Ini maaf ya, bukan perpetual tapi periodik. Ya, kemarin belum Ibu ganti. Nah, di sini jurnal finansial persediaan pertama, ketika perpetual kita membeli alat tulis kantor.
Nah, secara logikanya, ingat kalau akuntansi itu lebih kepada konsep ya, jangan menghafal debit kredit. Karena apa? Nanti kalau kalian menghafal debit kredit yang ada malah justru kebolak-balik. Nah, pertama adalah ketika kita membeli persediaan, otomatis persediaan yang ada di satuan kerja itu akan bertambah. Persediaan bertambah, maka kalian harus mencatatnya dengan mendebet sebesar senilai, nah di sini senilai ataupun sebesar ya 3 juta. Maaf kelebihan nolnya. Nah, untuk yang bagian kredit juga. Nah, lalu yang dikredit apa? Yang dikredit karena dia menggunakan uang persediaan, karena satuan kerja menggunakan uang persediaan, maka yang harus kalian kurangkan ataupun yang berkurang di satuan kerja yaitu terkait dengan kas di bendahara pengeluaran akan berkurang sebesar 3 juta. Nah, kemudian untuk metode periodik bagaimana, Bu? Nah, metode periodik pun sama. Yang pertama, kalian harus buat yaitu jurnal finansialnya terlebih dahulu. Untuk pencatatannya tetap dengan persediaan ATK dengan yang di debit persediaan ATK dan yang dikredit kas di bendahara pengeluaran. Nah, kemudian untuk selanjutnya apalagi yang harus perlu kalian lakukan? Kalian harus membuat jurnal realisasi anggarannya. Nah, ketika kalian membuat jurnal realisasi anggaran untuk metode perpetual, kalian di sini karena membeli ATK, maka tentunya yang harus kalian debit adalah belanja persediaan alat tulis kantor. Sebesar berapa? Sebesar nilainya 3 juta. Nah, kemudian yang kalian kredit tentunya adalah perubahan atau saldo anggaran lebih. Nah, ini untuk yang kredit, ini tinggal dimasukkan. Ya, ini untuk metode perpetual, kemudian untuk metode periodik pun, nah ini sama, 3 juta. Nah, karena ya mudah kan, apalagi ini menggunakan Excel, jadi nanti untuk nominal-nominal ini kalian tinggal klik saja rumusnya sama dengan F berapa, sama dengan kolom keberapa, nah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua nih, ada soal lagi. Tanggal 10 April 2018. Membeli bahan bangunan senilai 45 juta dan bibit tanaman 15 juta dengan mekanisme LS. Nah, oke, mari kita ingat terlebih dahulu apa itu mekanisme LS, Bu? Seperti itu kan pertanyaannya. Nah, dalam pelaksanaan APBD itu diatur beberapa mekanisme pembayaran. Nah, lazimnya diatur mengenai jenis belanja dan atau jumlah berapa pembayaran yang harus dilakukan secara langsung oleh BUD atau Badan Usaha Daerah dan itu menggunakan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Nah, biasanya LS ini yang biasa dibayar secara LS itu seperti belanja tidak langsung, yaitu seperti belanja gaji tunjangan, belanja subsidi, belanja bunga utang, dan juga belanja tidak langsung lainnya. Di samping itu, belanja langsung tertentu seperti belanja modal dan atau belanja langsung lainnya itu jumlahnya relatif besar. Nah, oleh karena itu, mengapa di sini mereka menggunakan atau satuan kerja ini menggunakan mekanisme LS karena dinilai bahwa persediaan bahan bangunan 45 juta dan bibit tanaman senilai 15 juta itu merupakan suatu nominal dengan jumlah yang relatif besar sehingga harus menggunakan mekanisme LS. Sehingga jurnalnya seperti apa ya? Kayak gitu kan. Oke, untuk tanggal 10 April kalian harus diakan dua jurnal ya. Di sini ada jurnal finansial dan realisasi anggaran. Nah, tentunya yang membedakan dengan akuntansi keuangan di sini memang harus membuat dua jurnal seperti itu ya. Kalau akuntansi keuangan, nah itu kalian hanya tinggal membuat satu jurnal. Kemudian jurnal finansialnya seperti apa di metode perpetual. Nah, persediaan bahan bangunan. Ketika kita membeli, persediaan kita bertambah senilai berapa? Di sini ada 45 juta. Nah, kemudian persediaan bibit tanaman kita tambah lagi 15 juta. Nah, kemudian yang harus dikredit apa, Bu? Yang harus kalian kredit karena ingat di sini adalah menggunakan mekanisme LS. Sehingga yang harus kalian kredit yang harus kalian kredit bukanlah kas di bendahara pengeluaran, melainkan RK PPKD.
senilai berapa? Senilai dari total pengeluarannya, yaitu persediaan bahan bangunan yang dibeli dan juga persediaan bibit tanaman senilai 60 juta. Nah, kemudian untuk metode periodiknya seperti apa? Metode periodiknya sama, masih sama di sini. Di sini persediaannya senilai 45 juta bertambah, kemudian di sini juga persediaan bibit tanaman 15 juta bertambah, dan juga rekening PPKD-nya bertambah senilai 60 juta. Kemudian realisasi anggarannya, nah seperti apa realisasi anggarannya? Sama di sini, hanya akunnya saja yang berbeda. Kalau yang di awal tadi kita membeli persediaan ATK, kemudian yang di sini terkait dengan persediaan bahan bangunan dan bibit tanaman yang bertambah senilai di sini belanja persediaan bahan bangunan 45 juta, kemudian bibit tanaman 15 juta, kemudian perubahan SA-nya senilai di sini tinggal kita masukkan 60 juta. Kemudian di metode periodik seperti apa? Metode periodiknya pun masih sama karena memang nominalnya di sini tinggal kita masukkan nilai seperti ini. Ya, bisa kalian lihat di layar ya. Nah, kemudian yang selanjutnya tanggal 11 April 2018 menggunakan ATK senilai 1 juta. Kalau menggunakan ATK berarti di sini ada pengeluaran terkait dengan ATK, pemakaian ATK. Nah, kemudian untuk perpetual dan periodik, nah barulah di sini terlihat ada perbedaannya. Ketika menggunakan metode periodik, nah pada tanggal 11 April 2018, kalian tidak perlu menjurnal. Kalian tidak perlu menjurnal bahwa ada pengeluaran ATK ataupun ada pemakaian ATK. Jadi cukup di periodik kalian tidak perlu pusing lagi bagaimana cara menjurnalnya. Nah, itu yang harus kalian ingat dan juga harus kalian pahami konsepnya. Kemudian untuk jurnal finansialnya seperti apa? Karena persediaan ATK berkurang, di sini persediaan ATK berkurang senilai 1 juta, berarti kita kreditkan persediaan ATK sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian muncullah akun beban persediaan ATK terkait dengan pemakaian ATK yang telah digunakan oleh satuan kerja senilai 1 juta. Nah, kemudian di sini ada informasi tanggal 30 April 2018. Nah, biasanya di sini sama seperti di akuntansi keuangan, ada penyesuaian di akhir periode. Biasanya nanti setelah ada pengecekan ataupun stok outname barang, nah itu baru diketahui bahwa ternyata persediaan alat tulis kantor itu senilai 2 juta di akhir periode. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh satuan kerja? Yang harus dilakukan oleh satuan kerja ketika kalian menggunakan metode perpetual, maka di sini kalian tidak perlu menjurnal. Ya, jadi kalian tidak perlu menyiapkan jurnal terkait dengan metode perpetual. Bisa kalian lihat di sini. Maaf, masih loading ya, tidak ada jurnal. Nah, itu perbedaannya. Kemudian, untuk metode periodik, barulah kalian menjurnal di sini. Persediaan ATK secara fisik ternyata masih 2 juta. Yang harus kalian jurnal di sini. Nah, beban persediaan ATK. Nah, masih ingat ya untuk akuntansi keuangannya? Nah, sebenarnya masih sama. Nah, jadi pertama adalah kita mempunyai persediaan ATK 3 juta. Ya, kita punya persediaan ATK senilai 3 juta kita beli. Kemudian, ternyata pada akhir periode sisanya itu bukan 1 juta, tapi ada 2 juta. Nah, otomatis yang kita gunakan selama periode tersebut adalah dari sini. Ya, yang harus kita kredit tentunya di sini persediaannya tentu berkurang karena yang tadi awalnya 3 juta kemudian menjadi 2 juta. Secara hitungan matematis, yang awalnya 3 juta kemudian harus menjadi 2 juta, otomatis persediaannya harus kita kurangi sebesar berapa? Nah di sini yang pertama awalnya 3 juta, kemudian kita kurangi senilai yang senilai 2 juta.
Sehingga persediaan ATK yang harus dikurangkan atau harus dicatat, yang harus berkurang di satuan kerja itu senilai 1 juta. Nah, kemudian bebannya barulah muncul di sini, 1 juta rupiah. Nah, itu tadi terkait dengan bagaimana cara kalian harus mencatat metode perpetual dan periodik. Nah, untuk kalian latihan, Ibu sudah siapkan soal terkait dengan pencatatan metode perpetual dan periodik. Ini juga sekalian untuk nanti menambah pemahaman sekaligus untuk kalian belajar. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketika kita sudah menjurnal, maka maka yang akan kita bahas adalah metode pengukuran persediaan. Kalau kalian waktu akuntansi keuangan baik di kelas 10, 11 maupun 12, yaitu kalian pasti mengenal beberapa metode. Nah, di sini maaf ya, bukan 4 metode, tapi ada 3. Yang pertama first in first out, seperti yang sudah kalian ketahui ya. Masuk pertama, keluar pertama, kemudian data-data tertimbang, dan pembelian terakhir. Nah, kemudian cara menghitungnya seperti apa? Nah, di sini Ibu akan jelaskan dengan memberikan suatu contoh soal. Nah, di sini yang pertama adalah berikut ini data transaksi persediaan pupuk dinas pertanian Kabupaten Makmur. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa transaksi ya. Dan kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah bagaimana kalian hitunglah nilai persediaan akhir dan beban persediaan dengan menggunakan metode FIFO, baik dengan sistem perpetual maupun periodik. Nah, baik, mari kita langsung berpindah ke Excel saja. Nah, di sini Ibu sudah siapkan ya. Ini yang transaksi tadi, yang dari modul. Nah, kemudian kita akan membahasnya mengenai metode pencatatan perpetual dan periodik dengan cara pertama kita akan membahas dulu mengenai metode periodik. Ya, jadi ketika ditanyakan terkait dengan nilai persediaan, maka kalian harus menghitungnya secara manual. Nah, pertama adalah nilai persediaannya itu adalah berarti persediaan terakhir. Di sini diketahui bahwa jumlah unit yang tersedia itu adalah 250 unit. Otomatis 250 ini berasal dari pembelian dari tanggal 2 November 2018 dan sisanya adalah dari 14 Juni 2018. Karena apa? Karena untuk persediaan pada tanggal 1 Januari dan 8 Maret secara otomatis karena first in first out berarti sudah dijual oleh perusahaan ataupun dipakai. Maaf, bukan dijual ya, tapi dipakai oleh satuan kerja, bukan perusahaan. Ya, maaf sekali lagi. Di sini jadi yang pertama adalah kita tulis terlebih dahulu nilai persediaannya 150. Nah, ini dikalikan berapa? Dikalikan senilai 225.000. Nah, ini diambil dari tanggal 2 November 2018. Karena ini kita memakai Excel, jadi Ibu langsung kalikan saja dengan ini. Ya, 33.750.000. Kemudian, ternyata masih ada 250. Nah, otomatis 100 unit yang lain itu kita ambil dari transaksi pada tanggal tanggal 14 Juni 2018 senilai 200.000 sebesar 200.000. Sepertinya kelebihan 01. Ya benar 200. Sebentar, ini Ibu ubah dulu terkait dengan angka-angka yang harus muncul di tabel. Nah, di sini seperti ini.
Sehingga total dari nilai persediaan akhirnya adalah tinggal kita jumlahkan saja. Ini kita tambahkan dengan tanggal 14 Juni sehingga totalnya adalah 53.750.000. Jadi memang harus menghitung secara manual kalau untuk periodik. Nah, kemudian beban persediaannya berapa? Seperti yang di sini tadi ditanyakan adalah beban persediaan menggunakan metode FIFO itu berapa? Seperti itu kan? Nah, jadi untuk beban persediaannya, kalian ingatlah rumus bahwa beban persediaan itu dihitung dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, untuk rumusnya kalian bisa sambil membuka di halaman 13 ya, di buku paket. Nah, kalau kalian sadari sebenarnya ini sama seperti kalau penjualan itu menghitung harga pokoknya, harga pokok penjualannya. Kemudian persediaan awalnya berapa? Nah, ini kita hitung dulu unitnya. Di sini persediaan awal ada 200 unit. Kemudian kita tambahkan dengan pembeliannya. Pembeliannya ada di sini ada 400. Kemudian pembelian kedua ada pembelian kedua 200. Maaf, bukan 400 ya. Tapi di sini 200. Kemudian selanjutnya 250. Kemudian selanjutnya dibeli lagi 150. Nah, kemudian kita kurangi persediaan akhir. Persediaan akhirnya sebesar 250. Yang tercantum di sini 250. Sehingga nanti itu kalau kalian hitung secara manual itu akan menghasilkan 550 unit. Kalaupun kalian hitung dengan Excel, nah itu hasilnya juga akan sama. Oke, kita coba ya. 250 ditambah 150, kemudian kita kurangi 250. 550, benar kan? Nah, kemudian belum selesai ya, jadi masih ada step satu lagi. Kita hitung dulu beban persediaannya. Beban persediaan. Nah, di sini beban persediaan itu dilihat, kita hitungnya, kita melihatnya dari pemakaian pada tanggal 20 April, kemudian pemakaian lagi tanggal 30. Oh, maaf. Ya, sebentar ya. Ya di sini Ibu jelaskan ulang ya. Jadi beban persediaannya dilihat dari tanggal di sini dari tanggal 1 Januari 2018. Karena yang kita lihat adalah pemakaiannya. Pemakaiannya 300 unit. Berarti ini diambil dari persediaan tanggal 1 Januari, ini 200 unit. Berkurang ya. 200 unit itu senilai untuk yang persediaan awal yang pertama tadi 150.000. 150 1 2 3 150.000 ya. Ini kita kalikan. Nah, kemudian karena yang dipakai 300, otomatis kita masih membutuhkan beberapa unit lagi di tanggal yang ini, di tanggal selanjutnya, di tanggal 8 Maret 2018. Kita masih memerlukan lagi 100 unit untuk memenuhi pemakaian yang 300 tersebut. 100 kita kalikan, nominalnya sama. Kemudian ini tinggal kita tarik ke bawah saja. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita lihat dipakai lagi pada tanggal 30 September. 30 September ya. 30 September memakai 250.
Nah, persediaan awal sudah terpakai, yaitu 200 unit sudah terpakai untuk pemakaian ini, kemudian 100 unit di sini di tanggal 8 Maret 2018 juga sudah terpakai. Sehingga di sini tanggal 8 Maret itu unit. Tersisa 100 tersisa 100 unit. Kemudian di sini ternyata pemakaiannya 250 unit. Oleh karena itu kita harus menambahkan 150 unitnya dari pembelian tanggal 14 Juni 2018. Sehingga untuk yang awalnya 100 itu kita kalikan 175.000. Nah, ternyata di sini bukan 150.000 ya. Ini harusnya 175.000. Maaf tadi Ibu salah melihat tabel, ternyata ini 175.000. Nah, ini tinggal. Kemudian yang sisanya 150 itu kita ambil dari transaksi ini. Karena kita membutuhkan 250, tapi ternyata persediaan yang di tanggal awal tadi di bulan Maret hanya tersisa 100, maka kita akan mengambil 150 dari pembelian 14 Juni. Ya, kita ambil 150 dengan harganya bukan lagi 175.000 tapi 200.000. Nah, sehingga totalnya tinggal. Nah, karena seperti Ibu katakan, Ibu menggunakan Excel, jadi kita tinggal menggunakan rumus. Jadi ini kita. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar, di sini ternyata beban persediaannya itu senilai bukan 20 ya, tapi 95 juta. Nah, ini Ibu ganti terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini maaf ya, bukan nominal. Harusnya ini number ya. Nah, hasilnya adalah 95 juta untuk beban persediaannya dan nilai persediaannya sebesar 53.750.000. Sama dengan yang ada di pembahasan di sini ya, yang sudah Ibu tulis tentunya. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin sebenarnya bisa mempelajari sendiri lewat modul, tapi ini Ibu sediakan tutorialnya melalui video, jadi supaya lebih jelas. Nah, kemudian untuk metode perpetualannya seperti apa? Nah, untuk metode perpetual, nah di sini Ibu sudah buatkan sheetnya terkait dengan pembelian, pemakaian, kemudian saldonya berapa. Nah, untuk perpetual tinggal kita masukkan saja tanggal 1 Januari 2018 itu ada 200 unit ya. 200 unit dengan harga berapa tinggal kita masukkan. Kemudian totalnya tinggal dikalikan. Kemudian dibelilah tanggal 8 Maret itu senilai 200. Di 200 dengan harga 175.000. Nah, totalnya 35 juta. Sehingga nanti di sini persediaannya ada 200 di tanggal 1 Januari dan 200 di tanggal 8 Maret. Nah, kemudian untuk pemakaian tanggal 20 April memakai 300. Jadi yang harus pertama kita kurangkan adalah yang awal ini terlebih dahulu. Yang awal itu harus dikurangkan 200 dengan harga 150.000, kemudian barulah 100-nya itu kita ambil di tanggal 8 Maret dengan harga 175.000, sehingga sisanya di sini dari 200 kemudian kita kurangkan 100. Nah, sisanya sebesar 100 dengan nominal 175.000 rupiah. Nah, kemudian tanggal 14 Juni membeli lagi ya 250 dengan harga 200.000. Nah, di sini senilai 50 juta ya. Untuk persediaan terbaru di 14 Juni itu masuk lagi berarti 250 dikalikan 200.000 sama dengan 50 juta.
juta. 50 juta rupiah. Nah, kemudian tanggal 30 September satuan kerja memakai 250 unit sehingga kita ambilkan 100 unit pertamanya di sisa sisa persediaan karena ini metodenya FIFO. Jadi yang ada persediaan yang di awal itu harus kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi 100 yang pertama 100 unit ini kita ambilkan dengan harga 175.000, barulah yang 150 kita ambil dari transaksi tanggal 14 Juni senilai 200.000 ini. Nah, sehingga persediaan akhirnya di tanggal 30 September itu ada 100 unit dengan harga 200.000 senilai 20 juta. Kemudian tanggal 2 November itu satuan kerja membeli lagi senilai 150 unit. Sehingga di sini ada sisa persediaan tanggal 30 September dan juga ada tambah lagi di tanggal 2 November 2018. Sehingga nanti total persediaan akhirnya berapa, Bu? Untuk metode perpetual itu kita tinggal jumlahkan saja persediaan yang di akhir ini ya. Seperti Ibu lihat ya. Kalian bisa lihat di layar ya. Ini Ibu contohkan. Ada 53.750.000. Kalian bisa langsung melihatnya karena di sini kita menggunakan suatu kartu ya. Jadi lebih gampang dalam kalian memahami. Sebenarnya memang ini sama dengan akuntansi keuangan. Nah, kemudian untuk beban persediaannya tinggal kalian di sini tinggal kalian jumlahkan saja. Di pemakaian ini tinggal kalian jumlahkan sehingga totalnya 95 juta. Nah, di sini juga sama ya. Untuk perpetual nilai persediaan akhir 53.750.000 dan juga beban persediaannya senilai 95 juta. Nah, itu tadi beberapa penjelasan singkat bagaimana nanti kalian mencatat persediaan, baik itu menggunakan jurnal, baik perpetual maupun periodik, dan juga nanti bagaimana kalian menghitung apa saja terkait dengan persediaan, terutama nilai persediaan akhirnya, dan kemudian beban persediaannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Ibu sudah siapkan beberapa soal. Nah, istilahnya jangan merasa terbebani ya. Jadi anggaplah ini seperti kalian latihan. Jadi di sini juga Ibu tidak memberikan terlalu banyak soal ya. Yang penting adalah Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian. Setelah Ibu jelaskan seberapa jauh ataupun seberapa paham kalian mengerjakannya. Nah, jadi anggaplah sebagai latihan. Silahkan kerjakan sendiri semaksimal mungkin. Ingat, Ibu lebih akan menilai bagaimana prosesnya. Jadi nanti Ibu akan nilai prosesnya seperti apa. Ketika nanti misal ada salah ataupun jurnalnya kebolak-balik, nah itu tidak apa-apa karena memang sesuatu itu akan kalian ingat. Oh, ternyata dulu saya pernah salah ya. Nah, itu justru akan kalian ingat daripada kalian mengcopy paste ataupun kalian istilahnya kalian bertanya kepada teman tapi langsung bertanya jawabannya apa? Jawaban ini apa ya? Nah, usahakan kurangilah untuk bertanya seperti itu, apalagi di kelas 12. Jadi kalian harus pahami konsepnya baik-baik. Karena kalau kalian benar-benar sudah paham, otomatis nanti yang akan merasa istilahnya kalian akan merasa beruntung. Wah, ternyata saya paham materi ini ya. Jadi besok kalau kalian mau ujian, kalian tidak perlu lagi maksudnya ini gimana ya? Tadi gimana seperti itu. Nah, harapannya memang kalian kerjakan secara mandiri. Kalian boleh diskusi, tapi ingat ya, diskusinya bukan share jawaban entah itu lewat WhatsApp grup ataupun apapun itu. Nah, karena di sini kan Ibu juga pernah sedang menjadi mahasiswa, jadi pasti tahulah ketika ada tugas seperti ini pasti nanti tanya ke teman, tapi tanya pun itu hanya sekedar kita untuk mengkonfirmasi. Nah, itu saja dari Ibu penjelasannya. Jadi
Untuk selanjutnya, silahkan kalau bagi kalian yang masih ingin bertanya ataupun kalian ingin diskusi, silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kolom komentar di YouTube ini. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tambahan nilai keaktifan, silahkan kalian bisa membantu menjawab pertanyaan temannya. Ataupun kalau kalian memang ingin berdiskusi, nah itu kalian bisa juga nanti tambahkan komentar ataupun masukannya di ya di kolom komentar di YouTube ini ya. Kemudian yang selanjutnya juga Ibu ingin mengingatkan jadwalnya, jadwal pengumpulan ya. Jadi kemarin ada banyak yang nggak banyak juga tapi ada beberapa yang bilang yang mengatakan kalau wah Bu, ternyata saya lupa Bu kalau ini ternyata jam 9 atau hari Minggu atau apa. Nah, karena memang pembelajaran jarak jauh jadi Ibu mohon secara mandiri kalian buat jadwal kapan harus mengumpulkan, kapan harus mengupload dan sebagainya. Oke, untuk materi selanjutnya kita nanti akan membahas mengenai akuntansi aset tetap di satuan kerja. Nah, ya jadi untuk hari ini itu saja terlebih dahulu. Selamat mengerjakan dan ingat beberapa pesan yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan karena itu yang terpenting ya untuk saat ini. Apalagi sudah kelas 12 tentunya nanti akan banyak sekali ujian bukan kenaikan kelas tapi ujian kompetensi keahlian, kemudian ujian yang lainnya, persiapan-persiapan seperti itu tentu akan banyak menyita waktu kalian. Kemudian selamat mengerjakan juga kalau memang ada tugas-tugas dari mata pelajaran yang lain. Intinya adalah nikmatilah prosesnya selama kalian masih bisa menjadi siswa karena nanti ketika kalian sudah lulus, nah itu pasti kalian akan merasakan, oh ternyata yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru itu seperti ini dan itu pasti akan terasa manfaatnya karena Ibu juga pernah merasakan menjadi siswa dan ternyata manfaatnya memang terasa kalau memang kita sudah lulus dari sekolah. Nah, baik, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jangan lupa kalau memang nanti sudah waktunya untuk sholat ataupun ibadah, maka kalian harus utamakan terlebih dahulu. Baik, Ibu akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.